Kita masuk pada bab 3 yaitu query lanjutan, query lanjutan 1. Kemudian ada yang digunakan pada pembahasan, yaitu salah satunya ada tabel departemen, kemudian tabel employees. Ini terdapat pada HR ya. Jadi kita menggunakan HR dan Scott, yang salah satunya di dalam HR itu ada departemen, ada employees. Ini ada yang disebut primary case dan apa yang disebut foreign case. Primary key adalah ID yang ada pada tabel tersebut. Kemudian ada yang namanya foreign key. Foreign key ini bisa atau dapat dijadikan salah satu penghubung antara tabel satu dengan tabel lainnya. Kemudian ada tabel job history yang berisi employee ID, start date, end date, job ID, dan department ID. Kemudian ada yang disebut subquery ya. Jadi subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi seperti select from where. Ini yang dinamakan main query, yang kemudian select from where ini yang dinamakan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan ya, di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Misalnya class name from employees where salary, ya ini di mana salary-nya lebih besar dari salary employees yang memiliki ID 149. Kemudian ada yang namakan subquery pada banyak kolom. Ya, pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dijadikan nilai dari subquery, multiple row, dan multiple kolom. Kemudian pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom terdapat dua ya, yaitu pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Kemudian ada yang dinamakan pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Apa yang disebut pairwise comparison subquery yaitu berikut contoh pembandingan berpasangan ya, yang menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama ya. Jadi manajer dan departemen yang sama yang memiliki nomor departemen pegawai 178. Kemudian ada yang disebut non-pairwise comparison ini. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan ya, untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Kemudian ada penggunaan query dalam klausa from ya. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini diketahui juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query ya dalam klausa from, yaitu select. Ini di from-nya ini from employees ada subquery lagi. Kemudian ekspresi secara skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skala subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99. Skala subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah, dekode, dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Kemudian korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris.
Setiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Kemudian penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dalam kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ini yang mau kayak exist, dan ini yang pakai not exist. Kemudian penggunaan klausa with ya. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dan dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpan dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut contoh penggunaan klausa with, depth ini ya. Ya, jadi sekian, terima kasih dari saya.